warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Alvinita dengan NIM 2111103010036 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Fakultas Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini saya ingin mengreview satu jurnal yang dimana itu dari tugas mata kuliah ekologi perikanan. Nah, yang saya telah baca itu beberapa penelitian telah melaporkan bahwa tempat pembuangan sampah kota terbuka di negara berkembang bertindak sebagai sumber utama berbagai polutan. Di negara berkembang banyak tempat pembuangan sampah terletak di pusat kota atau bahkan di dalam batas-batas pemukiman. Nah, kontaminan dilepaskan selama pembakaran tidak sempurna dari limbah padat perkotaan, memiliki dampak buruk yang besar pada kesehatan manusia dan lingkungannya. Nah, oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi teknik terbiaya rendah untuk dekontaminasi situs yang sangat tercemar tersebut. Nah, dalam bab ini kami telah meninjau beberapa makalah dan membahas bagaimana berbagai jenis bioktar yang direkayasa dapat secara efektif digunakan untuk menyerap kontaminan dari tanah tempat pembuangan. Bioktar pada dasarnya kaya akan karbon padatan yang diolah dengan pirolisis suhu tinggi. Bioktar diperoleh dengan pemanasan biomasa dengan adanya lebih sedikit oksigen atau dalam kondisi anaerobik. Nah, diporalisis dengan benar campuran limbah organik dan selulosa mampu mengadopsi berbagai macam kontaminasi organik dari air limbah, lumpur dan tanah sebelum pelepasan atau pembuangan di tempat pembuangan sampah yang direkayasa. Nah, bioktar yang dihasilkan dari limbah bahan organik seperti batok kelapa, ampas tebu, dan jerami dilaporkan memiliki kandungan yang tinggi kapasitas adsorpsinya. Karena bahan organik sampah produksi lokal bisa dimanfaatkan untuk produksi absorben terbiaya rendah ini gitu. Mereka sangat menarik untuk remediasi dan sistem pengobatan di negara berkembang seperti ini gitu. Nah, suhu pirolitik diyakini menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi kapasitas penyerapan bioktar tadi. Nah, terus diikuti dengan penggilingan untuk meningkatkan luas permukaan. Nah, kapasitas memegang dan adsorpsi dari bioktar untuk mengobati kontaminan di tanah bisa menjadi faktor pembatas bahan ini. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurang dari 5-7% pencampuran bioktar dan tanah dalam kapasitas retensi air yang lebih tinggi yang mengarah pada peningkatan potensi biodegradasi. Oleh karena itu, kami menyarankan agar metode pemprosesan berbiaya rendah yang ditingkatkan perlu diteliti lagi agar bioktar dapat dimanfaatkan sebagai media adsorpsif untuk meremediasi dan merawat tanah yang terkontaminasi di wilayah tersebut gitu atau di wilayah ini gitu. Nah, mungkin itu saja sih review dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.